kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Shalom Jemaat Kasih Kristus. Berikut adalah jadwal kegiatan gereja. Untuk Taman Palan Mustari, ibadah Youth akan dilaksanakan pada hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah anak Joyful Kids hari Minggu pukul 8 pagi. Ibadah raya hari Minggu pukul 10 pagi. Dan ibadah tunas remaja hari Minggu pukul 11 siang. Untuk Kelapa Gading, ibadah Shining Kids akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 9 pagi. Ibadah raya pada pukul 10 pagi dan ibadah teens juga dilakukan di hari Minggu pukul 6 sore. Semua serangkaian ibadah, baik Taman Palan Lestari maupun Kelapa Gading, dilakukan secara online. Untuk doa malam diadakan pada tanggal 22 Oktober pukul 7 malam. Untuk semua jemaat dan pelayan, diharapkan untuk dapat bergabung dalam ibadah doa malam secara Zoom. Mohon dukungan doanya untuk ibadah secara onsite dan live streaming yang akan dimulai tanggal 7 November 2021. Taman Palan Lestari akan dimulai pukul 8 pagi dan Kelapa Gading pukul 10 pagi. Untuk itu, Sekretariat Gereja akan mengirimkan form pendaftaran dalam bentuk Google Form dan wajib diisi untuk mendata jemaat yang akan hadir. Apabila jemaat ada perubahan nomor telepon serta alamat rumah, mohon diinformasikan ke Sekretariat Gereja melalui nomor telepon yang tertera di bawah ini. Kemudian, bagi jemaat yang akan memberikan persembahan pepuluhan, diakonia, misi dan lainnya, mohon dicantumkan nama dan nomor telepon. Untuk persembahan Natal dan persembahan personal live streaming dapat memberikannya melalui nomor rekening gereja. Dengan memberikan keterangan, misal persembahan Natal atau persembahan multimedia. Demikianlah pengumuman GBI Kasih Kristus untuk 1 pekan ke depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Anugerah Tuhan kita masih bisa bertemu kembali dalam ibadah online kita. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Dengan penuh sukacita kita mau datang kepada Tuhan membawa korban syukur kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, limpah banyak terima kasih untuk hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, kami bisa beribadah walaupun dalam suasana online. Tetapi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami Tuhan, kami mau datang kepadamu membawa pujian penyembahan kami. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami siap untuk meninggikan nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, dengan penuh sukacita kita membawa nyanyian syukur kita kepada Tuhan.
buktikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersama
berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, 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 berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal, mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri,
Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara, sehat selalu dimanapun Anda berada. Dan sebelum kita mulai pembicaraan kita hari ini, ada satu pengumuman yang bagus banget, yaitu ini adalah ibadah online saja yang terakhir. Nah, ya minggu depan kita sudah uji coba ada ibadah onsite. Nah, sistemnya gimana? Tolong tanya saja ke sekretariat, ada nomor teleponnya. Ini seru sih pasti. Saya udah bayangin gimana ketemu lagi sama saudara-saudara semua gitu. Ada yang berubah nggak? Ada yang makin, ya kan, karena kebanyakan di rumah atau gimana. Tapi ini adalah rekaman untuk online yang terakhir. Jadi minggu depan kita udah bisa ketemu lagi. Pasti seru banget. Udah gimana ya, excited. Bener-bener pengen banget gitu. Karena udah lama banget, kita udah 18 bulan lebih kan ibadah seperti ini. Ya, jadi sangat dinantikan kehadiran setiap saudara. Daftar, ikuti peraturannya. Kita sampai ketemu minggu depan di gereja. Ya, ibadahnya masih sama jam 8. Oke, saudaraku, hari ini saya masih akan melanjutkan apa yang dulu kita pernah bahas bersama, yaitu mengenai tahan uji. Ya, ini bagian yang kedua. Ya, tahan uji. Mengingatkan sedikit apa yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Apa itu tahan uji? Yaitu ada orang-orang yang punya kekuatan untuk tetap tinggal di saat yang lain sudah pergi. Ada orang-orang yang punya kekuatan dengan sungguh, ada orang-orang yang tetap teguh berdiri sementara yang lain sudah lari. Ketika yang lain sudah menyerah akan kehidupannya, ketika yang lain udah, ya udahlah, kalau emang mau gagal, gagal dah, kalau kalah, kalah dah. Tetapi ada orang-orang yang tetap punya kekuatan, saudaraku, untuk tetap bertahan di sana. Nah, itu sudah menjadi benih tahan uji. Dan saya percaya benih kekuatan itu ada pada setiap kita, saudaraku. Kita sadar tidak sadar, kita sudah 18 bulan lebih loh menghadapi hal ini. Dan saya ingat betul ada beberapa orang di antara kita yang mungkin cerita ngalamin kesusahan, mendapatkan kesulitan yang bertubi-tubi terus-menerus. Dan bukti nyata bahwa kita orang-orang yang bertahan sampai hari ini, amin. Kita punya kekuatan buat tahan uji. Kita punya kekuatan untuk tetap bertahan, saudaraku. Jadi mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang tahan uji pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita minta pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur senantiasa kepadamu Tuhan. Ini hari yang sangat baik. Setiap hari adalah hari yang luar biasa, layak untuk dinikmati. Kami tahu betul langkah kami sampai hari ini masih ada karena penyertaan Tuhan. Kami boleh melewati masa-masa pandemi yang begitu hebat, masa-masa kesusahan yang begitu hebat, tantangan yang begitu luar biasa. Namun hari ini tetap kami boleh melihat kami ada di tempat ini dengan keadaan yang baik. Sekalipun kami tahu mungkin ada kekurangan di sini sana, ada tantangan yang masih harus kami hadapi di banyak tempat. Tapi kami tahu kalau Tuhan sudah menyertai kami hari ini dengan luar biasa. Kami sanggup bertahan sampai hari ini. Kami mau percaya Tuhan bahwa kami sanggup melewati tantangan berikutnya, ujian berikutnya, kesusahan berikutnya bersama dengan Tuhan. Kami tahu Engkau punya rancangan tidak pernah meleset, pasti sempurna dan baik adanya buat setiap kami. Izinkan hari ini Tuhan, tolong setiap kami mau belajar lebih lagi untuk menyelaraskan keinginan kami dengan keinginan-Mu, kehendak kami dengan kehendak-Mu, hati kami dan hati-Mu, supaya selaras beriringan sejalan, sehingga kami boleh merasakan sungguh setiap hari hidup dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Roh Kudus pimpin kami, berkati anak-Mu hari ini yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya boleh disampaikan dengan sederhana. Izinkan untuk kami untuk mengerti dan tidak hanya mengerti, tapi siap lakukan firman dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, yang siap dengar firman Tuhan kita boleh bersama katakan amin, amin, amin. Saudaraku, mari kita buka firman Tuhan bersama yang diambil dari Matius 24 ayatnya yang ke-13. Ya, Matius 24 ayatnya yang ke-13, saudaraku. Buka firman Tuhan atau baca di dalam layar Anda. Kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan
bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, saudaraku. Kata bertahan di situ adalah menggunakan kata endure, bertahan, teguh, saudaraku. Tetap teguh menghadapi apa? Menghadapi suffer katanya, kesusahan, penderitaan, kesengsaraan, menghadapi tekanan katanya, menghadapi ujian katanya. Di sana ditemukan kata bertahan itu sungguh terbukti, teruji di sana. Ketika kita baca bertahan jangan cuma urusan cinta, pertandingan, ya kan, bahwa ada menyerang, bertahan, dan enggak, saudaraku. Hidup dalam kekristenan pun mengenal istilah ini. Kita orang-orang Kristen harus punya tahan uji. Kita harus punya sifat ini, saudaraku. Ini bukan kata yang asing dalam Alkitab. Ya, tahan uji. Bertahan dari apa? Menurut kitab Matius 24 tadi, ya, itu bertahan dari satu, deru perang. Jadi ini konteks di mana ketika Yesus, ya, yang ngomong siapa? Yesus ngomong bahwa nanti pada akhir zaman itu akan ada deru perang. Artinya suara-suara perang Anda akan dengar dengan luar biasa. Ada bangsa melawan bangsa, ada kerajaan melawan kerajaan, ya kan? Dan kemudian diikuti ada kelaparan di mana-mana. Jadi kalau Anda bisa bayangkan, akhir zaman menjadi masa yang kacau balau, saudaraku. Ini keadaan dunia yang kacau balau. Sempat ngalamin kira-kira seperti itu? Dulu orang di sana ada yang rebutan tisu, di Indonesia rebutan apa? Demikian harga-harga meningkat luar biasa, orang mulai ketakutan, ada banyak orang nimbun katanya takut kelaparan dan lain sebagainya, pekerjaan susah. Bayangkan, ini mungkin keadaan yang begitu kacau. Kita mungkin pernah ngalamin masa seperti ini di awal-awal terjadinya pandemi, kita udah panik, wah kacau nih, kacau. Ya, kelaparan di mana-mana, lalu yang menjadi ciri khas daripada turunnya banyak orang percaya adalah kasih mulai menjadi dingin. Lalu kemudian banyak orang mudah disesatkan. Lalu banyak nabi-nabi palsu. Di situ nabi-nabi palsu menyesatkan. Dia mencari keuntungan dari Mesias yang sesungguhnya. Makanya Yesus bilang, kalau engkau dengar, nanti ada Mesias di sana. Mesias di sini. Mesias di mana lagi? Dah Mesias. Jangan percaya. Kenapa? Ada banyak kesesatan. Nabi-nabi palsu menceritakan, kalau engkau mau datang sama aku, engkau akan lebih baik. Ikut aku bisa menyelamatkan. Padahal kata Tuhan, tidak ada. Dan yang lebih ngeri lagi, saudaraku, ada masa di mana orang percaya, ya, pengikut Kristus itu saling menyerahkan. Ya, gua bisa menyerahkan orang teman terdekat saya, gitu kan? Mungkin ini contoh ya, oke? Jangan sampai ada di antara kita. Saya bisa menyerahkan, nih, dia aja yang dihukum, jangan saya. Yang penting gua selamat, yang penting saya selamatlah, yang lain mati terserah. Padahal itu bisa menyerahkan saudaranya sendiri. Kenapa diserahkan? Untuk disiksa, untuk dianiaya, saudaraku. Yesus yang ngomong. Jadi kalau kita lihat di sini, pada akhirnya ketika Tuhan berkata, namun orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Itu kata bertahan di situ. Itu ditemukan orang-orang yang begitu hebat loh, saudara. Itu menghadapi kesusahan yang tidak biasa loh, saudaraku. Itu benar-benar keadaan akan kacau balau. Tetapi Tuhan bilang, kalau ada ditemukan yang bertahan, baru diselamatkan. Jadi penting nggak kira-kira punya sifat ini? Kita mau bertahan tidak, saudaraku? Kita baru menghadapi mungkin masa yang mirip, belum sebanding dengan masa itu. Belum, kacau balaunya belum sebanding. Kesusahannya belum sebanding. Tapi dari sini, mari kita paling tidak sama-sama belajar. Di dalam kehidupan orang Kristen, itu ada kesusahan. Di dalam kehidupan orang Kristen, itu ada penderitaan. Di dalam kehidupan firman Tuhan yang dituliskan di Alkitab, di firman Tuhan, itu ada kesusahan, tantangan, ujian, penderitaan, saudaraku. Jadi maksud saya hari ini ketika kita membaca, nggak usah takut sama itu semua. Susah itu wajar kok. Susah itu wajar, ada kok dituliskan. Jadi Alkitab tuh bukan cuma menulis sesuatu yang ketika mengikut Yesus,
maka tiba-tiba kita menjadi orang yang super, lalu kita tidak pernah kesusahan, maka kita cuma bisa menikmati, tidak ada tantangan, dan kita akan menikmati terus kayaknya berkat tanpa ujian. Dan menurut saya itu adalah sebuah kebohongan. Itu adalah kepalsuan daripada orang-orang yang memberitakan firman. Sebab dalam firman Tuhan ada kok kisah itu. Bahkan Yesus mempersiapkan murid-muridnya. Ingat dulu di awal saya pernah bilang ini. Kekristenan yang kita kenal sekarang, kekristenan yang dibangun di atas dasar apa? Kesengsaraan. Bukan cuma kesengsaraan Kristus di atas kayu salib, tetapi juga kesengsaraan umat pada masa-masa awal. Baca sejarah kekristenan, saudaraku. Anda akan menemukan orang Kristen itu memang tidak jauh daripada yang namanya kesusahan. Jadi ketika kita lihat hidup kita ada tantangan, ya oke aja, tidak apa-apa, itu wajar. Hidup kita ketika kita begitu mudah, kita menghasilkan sesuatu dengan limpah, kelimpahan banyak, kita banyak rezeki di sana, ya oke aja, tidak usah sombong, itu biasa aja gitu maksudnya. Terlalu mencintai kesengsaraan juga salah. Terlalu mencintai kekayaan juga salah, kenyamanan juga salah. Jadi sikap kita ketika kita ngelihat ini, ya biasa aja, itu semua ada kok. Nah, kita perlu mengubah nih ya, cara pandang kita sebenarnya. Baik kekayaan, rezeki, maupun cara pandang kita terhadap penderitaan dan kesusahan. Nah, namun karena tema kita hari ini adalah tahan uji, saya mau lihat yang satu sisi aja. Kita mestinya, saudaraku, ya, kita memandang penderitaan, kesukaran itu dengan cara yang berbeda. Poin yang pertama, saudara. Yang pertama, kita orang Kristen harusnya melihat kesukaran itu seperti ini. Tuhanlah yang mengizinkan itu terjadi. Ya, Tuhan yang mengizinkan itu terjadi. Jangan keliru ya. Tuhan kita tidak menyebabkan kesengsaraan, oke? Tuhan kita bukanlah Tuhan yang menyebabkan, dia bukanlah yang bikin, bukan. Yang bikin kesengsaraan tentunya adalah dosa. Yang bikin kesusahan adalah dosa. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan mengizinkan loh itu terjadi. Nah ini yang kadang-kadang susah dimengerti. Kita tuh kadang-kadang suka alergi gitu kalau lihat orang-orang susah. Wah ini pasti kena kutuk nih, pasti hidupnya nggak bener nih. Ya, jadi orang Kristen kayaknya kok gitu terus, wah ini pasti sesat nih, pasti gini nih, pasti banyak dosa. Belum tentu loh, belum tentu saudaraku ya, belum tentu. Nggak usah alergi sama yang namanya kesusahan. Jangan antipati kalau Anda dengar kata kesusahan itu di dalam kekristenan kita, itu wajar, nggak apa-apa. Memang ada, belum tentu yang namanya susah itu pasti kutuk. Berkat tuh, kalau berkat menurut saya jelas, itu adalah konsekuensi daripada ketika kita mengikut Tuhan. Ya, berkat tuh perlindungan Allah yang maha tinggi. Itu cuman khusus daripada Tuhan. Nggak ada yang lain bisa memberkati, oke? Cuman dari sana yang asli. Tetapi kadang-kadang kita harus tahu juga bahwa Tuhan itu mengizinkan orang mengalami kesusahan. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Pandemi ini bukan Tuhan yang buat, tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kalau dampaknya akhirnya kita rasakan, Tuhan izinkan itu terjadi. Saudaraku, jangan kecewa terus Anda tinggalkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Aku baru mulai sesuatu di awal pandemi, tiba-tiba semua terjadi, saya harus gagal. Itu Tuhan izinkan terjadi. Ya, kalau Anda lihat tokoh-tokoh di Alkitab, coba deh lihat. Mana kira-kira tokoh-tokoh yang hidupnya lempeng aja gitu ya. Tokoh-tokoh yang hidupnya kayaknya enak. Terus menurut saya kalau tokoh-tokoh di Alkitab hidupnya lempeng dan enak, di mana Tuhan tidak mengizinkan satupun kesusahan, penderitaan, tantangan terjadi dalam hidup mereka. Alkitab menurut saya tidak ada. Saudara. Menurut saya tidak ada Alkitab tuh. Tidak ada cerita mau diceritain apa. Dari semula Adam lalu nggak ada dosa, lalu semuanya hidup baik-baik aja, semuanya diberkati, hidupnya enak, mapan, nyaman, tidak ada musuh, tidak ada berhala, tidak ada apa-apa dan lain sebagainya. Loh kira-kira mau diceritakan apa? Mana yang menjadi kekuatan buat kita? Ya memang sih kalau kadang-kadang kalau saya ngomong gini ya ketika cerita, mungkin ada orang yang bilang gini, lah Salomo itu Pak hidupnya kan enak, nah gitu ya. Menurut saya ya oke juga sih, Salomo tuh memang hidupnya enak ya, dalam arti dia pintar, kaya,
dia punya segalanya, kayaknya kok nggak ada tantangan yang bikin susah gitu ya. Tapi Anda harus tahu loh, bahwa si Salomo itu punya tanggung jawab yang begitu berat loh untuk di dalam perjalanan Alkitab. Dia disuruh apa? Membangun bait Allah. Dia disuruh bangun bait Allah, tanggung jawabnya begitu besar. Dan kita harus tahu dan kita harus sepakat bahwa pada akhir hidupnya apa yang dia katakan? Segala sesuatu adalah sia-sia. Padahal kita begitu pengennya kan punya apa yang dipunyai sama Salomo. Jadi orang paling pintar kalau bisa, paling kaya kalau bisa. Sementara dia sudah ngomong gini, semua sia-sia itu usaha menjaring angin katanya. Lah, bahkan Salomo ini jatuh dalam apa namanya? Perzinahan jelas, ya kan? Istri dan gundiknya 1000, saudaraku, 1000. Itu mau diapain nggak ngerti itu koleksinya, kok koleksi istri sama koleksi gundik. Lalu dia jatuh pada penyembahan berhala. Dia bukan cuma bersinah, dia juga jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dan saya yakin dia melakukan banyak hal yang tidak pantas sebagai orang pengikut Kristus. Sekalipun di sisi lain, oh ya hebat. Kebijaksanaannya tidak bisa dipungkiri, saya setuju dia bijaksana. Ya, setiap orang, setiap tokoh, saya percaya punya tantangan, ceritanya masing-masing. Punya ujiannya masing-masing. Ada tokoh yang diuji dengan wanita, misalnya Salomo tadi kita bilang. Terus Simpson, ya, ujiannya hal seperti itu. Ada mungkin diuji dengan harta, ada yang ujiannya mungkin kisah yang berbeda. Ujiannya dalam masa perjanjian baru misalnya harus sengsara, memikul salib Kristus, menyangkal diri. Siap-siap disiksa kalau nyebut dirinya Kristen. Macam-macam ceritanya. Tapi semua punya ceritanya masing-masing. Punya ujiannya masing-masing. Pasti ada kesusahannya di sana. Nah, saya mau menyoroti seorang tokoh yang akan kita bahas lebih lanjut. Yang namanya Ayub, saudaraku. Menurut Anda, salahnya Ayub apa? Ya, salahnya Ayub apa kalau Anda baca Alkitab? Apakah dia melakukan kesalahan, saudaraku yang terkasih? Apakah dia berbuat kesalahan? Tidak kan? Tetapi bukankah itu adalah sebuah kisah nyata di mana Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk kehidupan seseorang? Ya, nah kita lanjutkan. Kita pertama harus memandang Tuhan mengizinkan itu terjadi. Ya, yang kedua, saudaraku, Tuhan membatasi penderitaan atau kesusahan yang terjadi dalam hidup setiap umat. Saya ulangin ya. Tuhan membatasi kok penderitaan, kesusahan yang terjadi dalam hidup setiap umat. Artinya apa? Ada batasnya. Batasnya apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan apa? Biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kita tuh dikasih ya ujian, pencobaan yang diizinkan itu tidak melebihi daripada kekuatan kita, saudaraku. Jadi yang pertama, Tuhan izinkan itu terjadi. Yes, kita harus akui itu. Tidak apa-apa, biasa aja. Lihat, kalau kita ngalamin tantangan dikit, berjuang lagi. Ya, tujuan Tuhan bukan untuk menyiksa kita. Tujuan Tuhan adalah membuat kita makin kuat, punya ketekunan, lalu kita menjadi orang yang tahan uji. Jadi itu Tuhan izinkan terjadi. Nah, tidak usah khawatir, karena ternyata yang dikasih sama Tuhan itu ada batasnya. Yang diizinkan sama Tuhan ada batasnya. Tuhan tidak mungkin menguji orang melebihi batas kekuatannya. Nah, kalau Anda memahami ini, saudaraku, kita bisa lihat dong dengan jelas sekarang di sekeliling kita. Ujian buat saya beda dengan ujian yang Tuhan kasih buat Anda. Tuhan kasih ujian buat saya berbeda dengan Tuhan yang kasih ujian bahkan buat istri saya. Apalagi buat anak saya. Ujiannya tentu beda-beda dong. Kan Tuhan kasih beda-beda. Tantangannya beda-beda. Penderitaan yang diizinkan beda-beda. Sesuai dengan kemampuan kita. Ayub, saudaraku. Saya yakin dia orang hebat. Kalau Anda tahu ya, yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupnya Ayub. Itu bukan kaleng-kaleng, saudaraku. Itu ujian bukan kaleng-kaleng. Itu bukan ujian yang biasa loh. Anda tahu bahwa Ayub itu orang yang saleh disebutkan di dalam Alkitab, saudaraku. Di dalam Alkitab tuh menyebut orang saleh nggak kepada semua orang. Yang saya tahu mungkin 2 di antaranya. Yang satu namanya Ayub, yang satu namanya Nuh. Itu yang saya tahu. Mungkin ada 1 lagi atau 2 lagi saya enggak tahu. Tapi jelas nggak banyak.
Oke, tidak banyak. Ya mungkin Henokh lah, selevel itulah. Ayub itu orang yang disebut sebagai orang yang saleh. Saudara tahu artinya saleh? Tuhan bilang Ayub itu orang saleh. Saleh itu artinya suci, murni hatinya, dan sempurna, saudaraku. Jadi Tuhan tuh nyebut Ayub ini hambaku yang saleh, itu artinya hambaku yang sempurna. Makanya ujian yang dikasih juga bukan ujian biasa. Kalau Ayub ditawarin ujian yang kayak Simpson, cuman wanita daripada suku lain, pasti ditolak 100% saya yakin. Ini orang yang bahkan baiknya luar biasa. Bukan salahnya dia bisa doain istri anak-anaknya semuanya tiap hari didoain. Padahal bukan dia yang salah, bahkan dia juga enggak tahu anak-anaknya buat salah apa enggak. Tetapi dia punya hati, saudaraku, untuk mengakui, ini kalau ada salah aku aja yang tanggung. Aku mau nebus lah gitu kira-kira. Dia yang doa, hatinya begitu suci. Dikasih ujian, tantangan sama Tuhan, juga yang paling hebat menurut saya. Kalau Anda di sini ada yang merasa punya seperti apa yang Ayub punya, lalu diuji seperti dia, bayangin aja. Hilang semua, ya. Dan hilangnya bukan sesuatu yang masuk akal sih menurut saya sih ya. Itu hilangnya kayak api dari itu turun terus kebakaran gitu, anak-anaknya mati. Itu kan kayaknya wah, enggak tahu lah mau bilang apa lagi. Tapi Tuhan izinkan loh itu terjadi. Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi dikasih ujian yang tidak akan pernah melebihi kekuatannya. Ayub iya sih hampir menyerah. Dia udah pasti sampai habis dagingnya dan dia hampir menyerah. Tetapi kita sama-sama tahu endingnya. Dia tidak menyerah dan dia jadi orang yang lebih baik. Betul apa tidak? Saudaraku, ketika kita tahu kisah ini, saya cuma mau bilang gini. Kalau ada di antara kita yang terima ujian demi ujian, yang terima tantangan demi tantangan, yang seolah-olah hidupnya penuh dengan sengsara kok sengsara lagi. Tentunya catatan ya, catatan khusus. Bukan kesengsaraan yang dibikin sendiri. Oke? Kalau kita nyuri, ditangkap polisi, itu sengsara yang dibikin sendiri. Kalau kita makan sembarangan, lalu kita sakit, kita darah tinggi, kolesterol, diabetes, itu sengsara yang dibuat sendiri. Oke? Tapi yang dimaksud di sini adalah kesengsaraan yang Tuhan izinkan. Yang bahkan kita tidak buat apa-apa. Siapa yang siap dalam kondisi pandemi ini, kita tidak tahu. Lalu kemudian kesengsaraan langsung ada dalam hidup kita. Kita bisa terima kehilangan pekerjaan kita lalu jadi susah, ekonomi susah, keluarga susah, semua susah. Kalau ada di antara kita yang ngalamin itu, saudaraku, saya cuma mau bilang gini, Anda orang yang hebat di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan izinkan ujian itu ada. Anda orang yang hebat, yang makin banyak diuji sama Tuhan. Saya percaya bahwa Anda orang yang hebat di hadapan Tuhan. Kamu orang yang dianggap Tuhan punya kekuatan. Tuhan mau munculkan itu daripada hidupmu. Supaya apa? Lewat kesengsaraan ujian ini. Ya, ditemukan yang namanya ketekunan. Lalu kita menjadi tahan uji. Jadi jangan khawatir sama kesusahan. Itu Tuhan izinkan kok. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya ada batasnya. Batasnya apa? Yaitu adalah kekuatan kita. Tuhan tidak mungkin mengizinkan kesusahan terjadi lebih daripada kekuatan kita. Nah yang ketiga saudaraku. Yang ketiga, percayalah ada hadiah, ada reward di balik segala penderitaan, kesusahan yang Tuhan izinkan itu tadi. Ya, ada hadiah, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau, ada kebaikan. Kita kan orang yang sering dengar begini kan. Ada kemuliaan di balik salib. Betul? Ada pelangi sehabis hujan. Ada keberhasilan di balik kerja keras kita. Kita kan kenal konsep-konsep semacam ini, bukan? Bahwa ada sesuatu loh yang kita terima kalau kita rela untuk diuji. Ada sesuatu loh yang akan kita terima. Bahkan hidup ini pun kita dijanjikan mahkota kemuliaan. Mahkota-mahkota yang lain kalau hidup kita ya ternyata kita harus menanggung penderitaan, terima mahkota apa? Kalau hidup kita suci, kudus ya di hadapan Tuhan tidak bercela, kita terima mahkota apa? Kalau kita tidak menyangkal nama Yesus, kita punya iman kuat, kita terima mahkota apa? Bukankah kita kenal konsep-konsep semacam itu? Dan saya mau pastikan juga hal yang sama, saudaraku.
Kalau kita ngalamin masa-masa susah hari ini, ya jangan khawatir, saya percaya ada hadiah, ada reward, ada kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan di balik setiap tantangan kehidupan kita hari ini. Amin, saudaraku. Kita baca firman Tuhan sama-sama, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Udah jatuh dalam pencobaan, artinya sedang diuji, dicoba, diizinkan untuk dicobai. Bahagia, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Sama seperti Ayub tadi ya. Sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun, saudaraku. Jadi kalau kita tiba-tiba diuji hari ini, berbahagia. Sebab ini ujian bagi kita akan mendatangkan ketekunan. Dan dari sana justru kita menjadi sempurna, makin berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya yakin ada kebaikan Tuhan mengikuti. Buktinya siapa? Ayub tadi Anda baca. Dia tidak salah apa-apa, Tuhan izinkan terjadi. Lalu ujiannya bukan ujian biasa. Ya, Tuhan kasih yang the best. Semua hilang, daging pun musnah. Sakit, teman-teman tinggalin sendirian. Tidak ada lagi menurut saya ujian yang sejahat itu sih. Maksudnya semengerikan itu. Ya kecuali Yesus Kristus Tuhan sih ya. Itu ujiannya juga luar biasa. Ya menanggung dosa seluruh umat. Tapi ya Ayub ya mirip-mirip lah. Ditinggalkan semuanya. Tidak punya apa-apa. Alone. Sakit. Habis. Tetapi kita harus percaya juga kan. Pada akhirnya selalu ada hadiah. Reward. Di balik setiap kesusahan. Penderitaan. Ya. Saudaraku yang terkasih. Ada yang masih ingat ini? Dulu saya pernah bagikan ini buat Anda. Di sebuah tema tertentu, ya sebuah teknik di mana untuk memperbaiki sesuatu yang salah, untuk menambah nilai dari setiap rusak-rusak ya, justru malah dibuat menjadi lebih mahal, menjadi lebih bernilai, lebih baik, lebih mulia. Dan saya percaya itu yang terjadi pada hidup saya dan saudara hari-hari ini. Kita boleh mengalami tantangan yang begitu hebat, kita boleh mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, kita boleh mengalami masa-masa ini dengan susah hati gitu ya. Seolah-olah kok lama tidak kunjung selesai. Tapi saya mau kasih tahu saudaraku, percaya saja Tuhan sedang ingin menambah nilai hidup kita di hadapan Tuhan. Lewat ujian-ujian itu, tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan terjadi. Yang tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan mau kasih kemuliaan, nilai yang lebih berharga di mata Tuhan. Ya, sekalipun kayaknya ada cacatnya, skarnya. Tidak saudaraku. Itu cuma dipakai Tuhan untuk menambah nilai supaya hidup kita lebih berharga. Hari ini saudaraku, saya mau simpulkan apa yang saya sampaikan dengan sebuah kalimat yang sederhana. Ya, jadi nanti kita baca ini bersama-sama dan yakini bahwa Tuhan memang izinkan itu terjadi. Tujuannya untuk membuat kita tahan uji. Ya, kalimat ini berkata begini. Orang bodoh membuat masalah. Orang biasa bicara, ngomongin tentang masalah. Orang hebat mengatasi masalah. Orang bijaksana bahkan bersyukur atasnya. Ya, sekali lagi, orang bodoh buat masalah terus. Orang bodoh kerjaannya buat masalah, dia nggak ngerti, pokoknya lakukan apa buat masalah. Orang biasa ngomongin tentang masalah. Jadi yang diceritain masalah ini, masalah itu, dan lain sebagainya. Ya pada umumnya orang akan seperti itu. Tapi perhatikan, orang hebat, dia bisa mengatasi masalah. Orang hebat, dia mengatasi masalahnya. Dia nggak cuma ngomongin, tapi masalah apapun bisa diatasi. Amin. Namun orang yang bijaksana, dia bahkan bisa bersyukur atasnya. Dia bisa bersyukur atas setiap masalah yang datang dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia mengerti, saudaraku, bahwa setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi, itu mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang percaya. Saudara bisa percaya hal ini, saudaraku? Kalau masih susah, mari saya ajak sekali lagi, percaya. Kita mau jadi orang hebat di hadapan Tuhan, amin. Kita mengatasi masalah. Kalau kita jatuh, bangkit lagi. Bukankah firman yang berkata, 7 kali orang benar jatuh, dibangkitkannya kembali. 7 kali jatuh.
Kita mungkin sudah menghadapi masa ini begitu rumit dan begitu rupa permasalahannya. Kalau kita jatuh hari ini, bangkit kembali. Bangkit kembali. Dan mari saya ajak untuk kita jadi orang yang bijaksana. Ngapain? Bersyukurlah atas setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Tuhan pakai itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Amin, saudaraku. Satu kali lagi sebelum kita selesai pembicaraan kita hari ini, saya mau ajak saudara buat baca firman Tuhan satu kali lagi dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 yang tadi. Ya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu akan menghasilkan apa? Ketekunan. Ya, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Doa kami semua, kalau kita berjumpa di tempat ini untuk beribadah bersama, hendaknya setiap kita ditemukan bukan makin loyo, tapi makin sempurna di hadapan Tuhan. Kita bukannya makin cacat, makin susah, makin makin kumel, makin tidak punya energi, makin lemah. Oh tidak, setiap tantangan yang sudah Tuhan izinkan membuat iman kita bertumbuh. Dan saya akan menjumpai orang-orang yang makin sempurna di hadapan Tuhan. Kita akan memuji, bersuka cita, bersorak-sorai sama-sama di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami mau bersuka cita. Kami mau bersorak-sorai Tuhan. Bukan karena bahwa hari ini mungkin kami sedang terima bonus, kami sedang terima banyak kebaikan, kemudahan. Tapi hari ini kami mau bersuka cita, mau bersorak-sorai. Karena Tuhan sudah memberikan tantangan, Tuhan sudah memberikan persoalan, Tuhan sudah mengizinkan ujian, kesusahan, kesukaran terjadi buat setiap hidup kami. Dan Tuhan juga izinkan bahwa Tuhan menemani kami, menyertai kami, sehingga kami dapat menanggungnya bersama dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa semua yang Tuhan izinkan tidak akan mendatangkan hal yang buruk, tapi untuk mendatangkan kebaikan, bahkan kerinduan Tuhan untuk menjadikan kami menjadi anak-anak yang sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau imani dan amini ini Tuhan. Untuk setiap tantangan berikutnya kami tidak akan takut. Kami mau katakan kami tidak takut bahaya. Kami punya Tuhan. Izinkan kami untuk mengerti banyak hal di dunia ini yang Tuhan izinkan. Dan alasannya pasti cuma satu. Sebab Tuhan punya rancangan lebih baik. Tuhan punya rancangan lebih sempurna untuk setiap kami di tempat ini pada hari ini. Materaikan setiap firman. Ajarkan hidup kami tidak penuh kekecewaan. Ajarkan iman kami tidak undur. Tetapi melewati segala sesuatu makin naik dan menjadi sempurna, berkenan, menyenangkan bagi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah kami hari ini selesai, tapi kiranya kami boleh percaya anugerah Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari saudaraku, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini, terimalah berkat Tuhan senantiasa. Diberkati engkau oleh Tuhan, diberkati rumah tanggamu oleh Tuhan, diberkati keluarga besarmu oleh Tuhan, diberkati kesehatanmu oleh Tuhan, diberkati pelayananmu oleh Tuhan, diberkati pekerjaanmu oleh Tuhan, diberkati cita-cita impianmu oleh Tuhan, diberkati masa depanmu oleh Tuhan, diberkati segala apa yang kau lakukan kini dan nanti, kiranya boleh dibuat jadi keberhasilan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia menyertai kita hari ini. Dan cinta kasih persekutuan yang indah dengan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kita hari ini. Dan pertolongan, penghiburan, kuasa Roh Kudus ada buat setiap kita hari ini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oh Tuhan.